Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dengan Wak Ngah ya. Bahasan kita pada kali ini melanjutkan dari bahasan bagaimana mendidik anak ya, anak dari usia dini ala Jepang ya. Khusus kita pada pertemuan ini tentang budaya antri di Jepang ya. Kita akan melihat bagaimana terjadi budaya antri itu, bagaimana budaya antri itu mendarah daging ya di masyarakat Jepang ya. Jadi budaya antri di Jepang budaya yang perlu atau patut kita tiru ya. Di bagaimana secara luas ya orang-orang Jepang ini sangat tertib dalam artian dalam masalah antri ini ya. Penduduk Jepang itu seperti orang yang senang sekali antri. Di mana-mana kita akan temukan ya antri dalam kegiatan apapun ya. Kemudian apa rahasianya orang Jepang ini sehingga mereka itu menjadi orang yang tertib dalam berantri ya. Jadi pepatah mengatakan ala bisa karena biasa ya, pepatah kita ya. Memang kawan-kawan sekalian, Wak Ngah sangat tertarik ya membahas isu tentang bagaimana tertibnya orang-orang Jepang ini dalam masalah antri ini ya. Ternyata mereka itu dididik ya sejak usia dini. Masalah antri ini sudah diajari baik di sekolah, di tingkat pendidikan rendah, TK, SD begitu. Kemudian mereka ternyata sampai kelas 4 itu ya, mereka tidak ada ujian. Jadi khusus sekolah di sana itu, kurikulum pendidikan dasar di Jepang itu mereka mengutamakan dari kelas 1 sampai kelas 4 itu pendidikan yang diajarkan itu ialah tentang moral semuanya. Yang diajarkan tentang moral. Jadi kelas 1 sampai kelas 4 itu tidak ada ujian. Hanya kegiatan-kegiatan atau pendidikan pendidikan yang ditanamkan tentang moral pribadi anak-anak itu ya. Itulah kenapa kalau kita lihat memang mereka disiapkan dari awal dididik dari usia dini sekali ya tentang masalah moral ini. Kemudian pendidikan moral itu diutamakan kepada pendidikan ya masalah kejujuran, masalah disiplin, termasuk tertib mengantri ini merupakan bagian pelajaran ya tentang disiplin itu ya. Jadi orang butuh proses panjang untuk menjadi disiplin dan tertib. Tidak bisa konyong-konyong hadir dan datang itu ya. Pola disiplin dalam diri itu memang merupakan proses yang diterapkan ya sejak kecil, dan ketika dewasa mereka tidak sulit untuk melaksanakannya ya. Jadi sudah suatu kebiasaan begitu kan. Para guru di Jepang selalu menekankan bahwa filosofi dan pelajaran hidup yang didapat dari ketertiban mengantri itu ya banyak nilai positifnya, bisa bermanfaat di masa yang akan datang, khususnya kepada pribadi-pribadi anak-anak. Saking tertibnya ya anak-anak atau orang-orang Jepang itu sampai tidaklah ada lagi kita temukan garis misalnya ini batas antrian atau di sini mulai antrian, tidak ada. Jadi dengan sendirinya terbentuk sendiri itu kan, terbentuk secara otomatis ya. Itulah menjadi mental dari bangsa Jepang itu yang membuat Jepang menjadi bangsa yang besar dan maju. Jadi masyarakat Jepang itu menyadari betul bahwa moral yang baik harus ditanamkan sejak kecil ya. Kapan orang Jepang itu mengantri jadi ya? Kapan orang Jepang itu mengantri? Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, bahwa kita akan menemukan di mana-mana masyarakat Jepang itu kita akan menemukan antrian ya, baik itu di tempat-tempat pembelian tiket, stasiun, terminal. Begitu pula dengan misalnya menaiki kendaraan umum, orang Jepang akan naik dengan tertib sesuai urutan ya. Kalau kita bandingkan dengan kita bangsa Indonesia ya, khususnya yang contoh saja ya seperti mau turun dari pesawat ya, pesawat udara itu ya boleh dikatakan kelas menengah ke atas ya. Bagaimana kita lihat kalau orang-orang Indonesia itu kan mau turun dari pesawat aja masih berebutan ya, sedangkan sebenarnya pintunya kan satu, depan dan belakang paling-paling kan. Harusnya tidak ada lagi yang menyerobot itu, sesuai saja antrian nomor kursi ya, yang di depan ya keluar dahulu ya, yang di belakangnya jadi gitu. Tapi tidak begitu turun pesawatnya, pintu dia buka sudah berdiri semua ya, berdiri di lorong itu kan semuanya kan. Nah,
Itu contoh bahwa memang masa antri ini penting ditanamkan dari sejak kecil, sejak kecil. Jadi itu mungkin semoga saja nanti ada kebijakan di Indonesia ya untuk merubah daripada kurikulum itu, bahwa kalau di pendidikan dasar kelas 1 atau 3 sampai kelas 4 SD itu ya tidak ada ujiannya ya. Yang ditanamkan ialah moral, attitude, itu saja kan yang ditanamkan kepada anak-anak itu kan. Contoh misalnya di lift ya, mau naik lift. Nah, kalau di mana-mana kita temukan itu kan mereka sesuai antrian, yang datang dahulu ya naik dulu, walaupun pintu liftnya sudah terbuka. Kalau misalnya bukan mereka tetap belakang, mereka akan tetap naiknya kemudian gitu kan, tidak bergerombol di depan pintu liftnya, tidak gitu kan. Jadi itu sesuai urutan kedatangan, dalam artian yang belakangan datang tidak nyerobot, itu tidak nyerobot antrian di depannya walaupun pintu lift itu sudah terbuka begitu ya. Itu antri budaya antri di Jepang itu. Wakna juga melihat bahwa budaya antri di Jepang layak diacungi jempol ya. Pantang bagi mereka menyerobot antrian. Menyerobot antrian merupakan hal yang memalukan dan tidak terpuji. Jadi menyerobot antri itu merupakan hal yang memalukan dan tidak terpuji. Jadi kalau kita bandingkan lagi, ini maaf ya dalam tanda kutip, contoh misalnya salah satu saja, misalnya kita sedang berobat misalnya ke dokter gitu kan, berobat ke dokter di praktek dokter atau di klinik dan sebagainya, itu kan orang-orang kita itu kan sering bangga kalau bisa dibantu oleh orang dalam ya, istilahnya kan, itu kebanggaannya ya. Jadi biasanya tidak antri, kadang-kadang kita bingung juga gitu kan. Kita datang dahulu, ditangkan nomornya, rasanya nomor kita kecil tapi nggak dipanggil gitu kan. Rupanya ada antrian khusus ya itu kan, khusus untuk orang dalam. Nah itu kebanggaan orang kita ya. Kalau di Jepang tidak. Jadi kalau itu memalukan menurut orang Jepang. Ini menyerobot antrian itu atau minta dilayani dahulu, itu merupakan hal yang memalukan ya, dan tidak terpuji, atau etiknya itu melanggar etika di sana ya. Kalau kita mau dilayani dahulu gitu kan, kita harus datangnya dahulu. Antrian yang tertib memudahkan proses yang sedang berjalan. Makin kacau atau berebut sebuah antrian, maka semakin lama untuk mendapatkan pelayanan. Nah, itu yang tertanam di diri mereka. Ada tipsnya mereka ya, bagaimana antri itu supaya betah, jadi tidak misalnya gerasa gurusu. Pertama, disiplin sejak kecil mereka itu. Jadi bagi orang tua yang ingin anaknya nantinya tidak menjadi orang yang suka menyerobot antrian ya, maka ajarkan disiplin sejak kecil. Biasakan sabar mengantri dimanapun itu kan, baik mengantri di kedai minuman, misalnya di restoran, di stasiun kereta api, di bioskop kan, bahkan di rumah. Biasakan mereka melakukan perencanaan yang baik dalam segala hal itu kan. Disiplin waktu itu sangat penting ya. Disiplinan itu dimulai dari bangun pagi, kemudian melakukan aktivitas ya sesuai jadwal. Peran orang tua dan institusi pendidikan sangat penting untuk menumbuhkan kedisiplinan anak ya. Sinergisitas antara orang tua, antara rumah itu kan dengan institusi pendidik itu sangat penting. Di sekolah kita dilatih, di rumah kita praktekkan juga gitu kan, tentang masalah disiplin ini. Kedua, trik mereka tanamkan bahwa menyerobot itu memalukan. Jadi menyerobot antrian itu sesuatu sifat atau kebiasaan yang sangat memalukan ya. Saya dijumpai orang misalnya marah-marah dalam antrian dan mencoba menyerobot. Nah, tindakan seperti itu memalukan dan sangat tidak beradab bagi mereka ya. Jadi tanamkan pada diri sendiri bagaimana rasanya jika kita sudah mengantri lama begitu kan, dan ada orang menyerobot ya, menyerobot kita ya. Biasa kalau di Indonesia itu masalah makan kondangan itu kan, habis acara biasanya ada jamuan makan siang ya. Nah, kita lihat itu ya, salah satu bagaimana kita tidak bisa mengantri, yang kita sudah lama gitu antri, atau mau salaman dengan pengantin, tahu ada orang yang nyerobot dari depan kita itu, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu gitu kan. Nah itu ya, kalau di Jepang itu suatu perbuatan yang tidak bermoral, dianggap yang tidak bermoral. Mereka melatih kesabaran ya, melatih kesabaran membutuhkan tekad usaha yang kuat memang,
kesabaran ini mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya ketika menunggu giliran dokter ya, seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu resah gelisah karena belum dipanggil gitu kan, tunggu dengan sabar dan yakin dokter akan melayani kita tepat pada waktunya. Ada kreatif ketika menunggu antrian, kreatif kita. Jadi budaya antri di Jepang terjadi bukan tanpa alasan ya. Orang-orang Jepang paham bahwa mengantri itu menjemukan. Jadi mereka tak tahu bahwa mengantri itu menjemukan. Oleh karena itu mereka membunuh rasa jenuh itu dengan membaca buku. Sambil mengantri mereka membaca gitu. Maka banyak kita temukan ya di antrian orang Jepang itu mereka membaca gitu kan, membaca buku, membawa buku dari rumah kan. Pada dasarnya orang Jepang itu suka sekali membaca memang ya. Selain membaca, misalnya kalau bisa mewarnai sebagai aktivitas misalnya selama menunggu, apalagi bisa bersama anak ya kan, misalnya anak kecil, bisa juga sambil menonton serial favorit ya di HP kita begitu kan, bisa juga. Yang selanjutnya mereka usahakan tepat waktu gitu kan. Jadi ini adalah penting, membiarkan diri datang lebih awal itu tidak terlambat sangat penting ya. Jadi persiapkan segala sesuatu sejak sebelum berangkat agar tidak ada yang tertinggal misalnya kan. Cara paling mudah terhindar dari antrian panjang itu adalah dengan datang tepat waktu atau awal waktu gitu kan. Ya, agar kita bisa dilayani cepat dan tepat waktu. Daya antri di Jepang itu mencerminkan bagaimana mental orang-orang Jepang. Mereka tertib dalam mengantri, termasuk dalam cermin kedewasaan seseorang itu, termasuk budaya antrinya ya. Budaya antrinya mereka terbiasa sejak kecil. Di budaya antri orang Jepang ini sangat menginspirasi ya, membuat banyak negara ingin menirunya ya. Semoga saja Indonesia juga meniru gitu kan. Baik kawan-kawan sekalian ya, terutama ibu-ibu muda dan bapak-bapak muda ya, supaya bisa kita mulai bagaimana mendidik putra-putri kita dengan budaya antri ini. Karena budaya antri ini mencerminkan sifat seseorang juga ya. Dia akan disiplin, dia akan sabar, tenggang rasa, datang tepat waktu gitu kan. Terima kasih atas perhatian, kita akan bertemu kembali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi ya.